Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih Bapak Pertua, Diaken, Majelis semua, Bapak Ibu, Jemaat Tuhan. Bagi saya pribadi ini adalah anugerah. Ya, mungkin beberapa waktu lalu dalam momen Paskah saya pernah melayani baik sebagai worship leader di waktu berbeda, menyampaikan firman. Tapi saya rasa hari ini menjadi hari spesial, paket komplit. Pak Pendeta dan Majelis mempercayakan untuk saya menyampaikan firman, memimpin pujian. Cuman satu yang saya minta, Bapak Ibu nggak bosan lihat muka saya. Ya biasanya kan ada pergantian pemain gitu ya. Tapi kali ini loh, singer semua, song leader udah turun loh Kak, si WL-nya tetap. Yang antusias boleh sama-sama katakan haleluya. Amin. Nggak lama-lama saudara, pesannya cuma satu, bagaimana tentang Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang memberikan pengharapan dan kehidupan bagi kita. Amin. Di awal sebelum pembacaan firman, saya mau sampaikan, biarlah kita punya pemahaman, Paskah itu bukan sekedar peringatan, Paskah itu bukan sekedar perayaan. Sama halnya Natal, ya sama halnya hari-hari raya lainnya. Mari kita memiliki konsep, ini bukan sekedar peringatan, tapi ini adalah jaminan, kepastian yang mengingatkan kita sekali lagi bahwa saudara tidak hidup sendirian. Amin. Dan kerennya kita adalah Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah dalam nama Yesus. Tuhan yang bukan jauh di sana di balik langit biru, tapi Tuhan yang pernah datang menjadi manusia. Di sisi lain kita mengerti kenapa Tuhan mau jadi manusia, bukan semata-mata supaya dia hanya mati saja, tapi dia dapat merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Alkitab pernah dicatat, kalau kita pernah dicobai, Allah Yesus pun pernah dicobai. Kalau kita pernah merasakan tantangan, Yesus bahkan lebih lagi. Tapi yang lain yang beda adalah Yesus tidak pernah undur, dia tidak pernah menyerah. Di puncak untuk proses pengorbanan di Getsemani, dia hanya berkata, Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Saya berdoa jemaat Tuhan, kita boleh meyakini kalau Yesus pernah mengalami hal yang sama, Yesus hari ini ada di hati kita, memampukan kita, dan bila kehendak Tuhan yang jadi. Yang sepakat katakan amin. Kita akan baca pembacaan firman Tuhan, terambil dari kitab Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan pelan-pelan, saudara boleh menyimak, mendengar, dan bisa memahaminya dengan baik. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Berbahagia kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari saya akan sampaikan secara cepat dan ringkas makna kebangkitan Kristus bagi gereja Tuhan. Seperti di awal saya sampaikan, ini bukan sekedar peringatan. Boleh sama-sama ulang kalimat saya, bukan sekedar peringatan, tapi adalah jaminan. Amin. Ketika saudara merayakan Paskah, bahkan waktu-waktu setelahnya nanti kita tidak lagi merayakan Paskah, tapi ini yang saya tahu,
kuasa kebangkitan Kristus tetap bekerja dalam kehidupan kita. Yesus pernah bangkit ribuan tahun yang lalu, tapi roh yang membangkitkan Kristus dari kematian tetap ada di dalam kehidupan kita bersama-sama. Seperti Paulus pernah menuliskan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ini berbicara tentang apa? Kristus yang pernah mengalahkan kematian, Kristus yang pernah bangkit, Kristus yang pernah menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah bumi. Kristus yang sama tinggal di dalam kita. Maka di ayat lain pernah berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Yang disebut bait Allah, disebut rumah Allah, karena ada Allah di sana. Maka dalam pengertian ini saya mau sampaikan jemaat Tuhan, enggak normal untuk kita gelisah, enggak normal untuk kita takut, enggak normal untuk kita khawatir. Pak, itu manusiawi. Yes, tapi sebagai manusia baru dalam Kristus, kita tidak lagi membawa kemanusiawian kita, karena ada Allah di dalam kita. Yang ngerti katakan amin. Artinya apa? Manusiaku takut, tapi roh Kristus memberikan keberanian. Manusiawiku lemah, tapi roh Kristus memberikan kekuatan. Manusiawiku gelisah, tapi roh Kristus memberikan ketenangan. Makanya tinggallah di dalam Kristus. Apa artinya Kristen? Adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus. Bilang kanan kirinya, nggak cukup Kristen, harus seperti Kristus. Boleh ngomong kanan kirinya saudara? Ya, saya berharap kita bukan hanya sesama Kristen, tapi kita sesama pengikut Kristus. Yang ngerti bilang amin. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita lihat di ayat 4 dan ayat 5. Ini poin yang pertama. Ya, menyingkat waktu karena setelah ini masih ada banyak kegiatan. Ayat 4 dan ayat 5, kalau saudara perhatikan, ada dua kondisi yang berbeda di situ. Ayat 4 dikatakan penjaga-penjaga. Siapa ini penjaga? Ini adalah orang yang disuruh saat itu untuk mengawal kubur Yesus. Keren dan ajaibnya Yesus, bukan hanya hidupnya membuat orang gelisah, yang gak kenal, yang gak percaya dia, bahkan di saat dia mati pun membuat orang tetap tidak tenang. Ngerti saudara? Penjaga-penjaga mengawal karena mereka tahu bahwa ada isu Yesus akan hidup lagi. Tapi mereka nggak percaya Yesus bangkit. Mereka menjaga kalau muridnya mencuri jenazah Yesus. Makanya mereka jaga. Mereka bisa menjaga dari manusia, tapi mereka tidak bisa menjaga ketika malaikat, ketika Tuhan turun mengerjakan kuasanya. Di bagian ini saya mau katakan, manusia boleh berencana yang jahat atas hidup saudara, manusia boleh berikhtiar yang jelek atas hidup saudara, tapi kalau Tuhan yang menjaga saudara, Tuhan yang memberkati saudara, tidak ada yang dapat membatasinya. Yang ngerti katakan amin. Di sini dikatakan penjaga-penjaga, mereka melihat yang sama. Mereka mengalami yang sama. Batu besar itu terguling. Ini juga ada artinya saudara. Seberat sebesar apapun yang dibuat oleh musuh, yang dibuat oleh dunia, kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, dengan mudah akan digulingkan dan dibukakan. Penjaga melihatnya, gentar, ketakutan. Lihat ayat 4 kalimat terakhir, menjadi seperti orang mati. Waktu mereka mendapati ada malaikat Tuhan turun, ada Yesus bangkit, batu terguling, mereka itu shock, mereka itu takut, mereka itu gentar, mereka itu cemas. Tapi ayat 5, ada perempuan-perempuan yang mencintai Yesus, yang pagi-pagi sebelum fajar menyingsing. Nah seperti kita ini, kita datang karena kita cinta Yesus, amin. Sambil sekali lagi lihat kanan kiri, takut-takutnya udah tidur. Ini firman Tuhan bukan jam tidur, ya. Oh tadi jam sorak-sorai, ini jam tidur, bukan. Ya, masih aman semua? Nah, seperti saudara, ada perempuan-perempuan datang melihat hal yang sama. Malaikat ngomong kepada mereka, janganlah kamu takut. Amin. Amin. Hari ini, pagi ini sebagai hamba Tuhan, saya nggak tahu apa yang hari ini kita rasakan. Mungkin ada kegelisahan atau hal apapun disebabkan oleh yang membuat kita gelisah. Kalimat firman yang sama, punya kuasa dan otoritas yang sama. Jangan takut. Kalau engkau mencari Yesus, engkau pasti menemukannya. Kalau engkau datang untuk mendapatkan Yesus, Yesus akan memberi diri untuk ditemukan olehmu. Yang ngerti katakan amin. Saya mau bacakan satu referensi ayat terkait ini saudara. Kita boleh lihat di kitab 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ini adalah makna, ayatnya, itu yang nanti next. Dalam kitab Lukas pasal 24
ayat 5 dan ayat 7. Lukas 24 ayat 5 dan 7. Referensi di Injil Lukas dituliskan begini, mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya gini saudara, firman Tuhan ingin mengajarkan, ingin menjelaskan kepada perempuan itu, jangan takut. Kamu nggak perlu mencari orang hidup di antara orang mati. Ingat nggak apa yang Tuhan pernah firmankan? Saudara masih ikuti saya? Saudara masih bisa lihat saya takutnya matanya ini penglihatannya kosong ini. Ya, karena apapun yang saya omongin responnya datar aja gitu ya. Ini bahasa karunia jedeng akamai. Masih bisa ikuti saya, amin? Nah, dasarnya adalah malaikat ingin jelasin, ingat nggak apa yang Yesus pernah omongin? Jadi begini pesan yang pertama, jemaat Tuhan. Kalau saja saudara tahu firman Tuhan, pegang firman Tuhan, dan terima itu sebagai janji Tuhan dalam hidup saudara, apapun yang terjadi, saudaranya percaya gini, aku tahu Tuhan besertaku, aku tahu Tuhan menolong aku, amin. Penjaga-penjaga nggak ngerti dan nggak percaya memang Yesus sudah bangkit, tapi malaikat ngomong, ingat nggak sih, dulu kan Yesus sudah ngomong bahwa Dia akan dimati, disalibkan, tapi akan bangkit lagi. Jadi dasar untuk kita nggak takut bukan cuman ulah kambiar juga ya laku toh. Ya bukan cuman jangan takut terus gimana? Dasar kita untuk tidak takut menghadapi dunia adalah terima firman, percaya firman, ingat firman, dan lakukan firman Tuhan. Saya yakin hari ini semua orang sepakat dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan ternyata bukan hanya orang sederhana, orang biasa yang mengalami resesi. Orang-orang di atas yang selama ini dikenal nyaman pun udah mulai resesi. Satu contoh aja mungkin ada di antara kita yang PNS, ASN dan sebagainya tidak luput dari efisiensi. Ya, rekan-rekan saya yang ada di Kementerian Agama ngeluh, mau buat program kerja 1 tahun nggak ada anggaran, mau beli air galon aja harus patungan, bahkan untuk ngeprint aja harus dana sendiri. Ada yang mahasiswa ITERA Unila di sini, saya dengar dari pemuda kami, kuliah aja harus online karena ada pengiritan dan segala macamnya. Jangan bilang bahwa ya itu hanya orang tertentu, semua lagi ngalamin. Tapi dengar baik, di Mesir dulu kita belajar, tulah menimpa semua orang Mesir, tapi di Goshen orang Israel dibedakan. Amin. Hari ini semua dunia mungkin mengalami kegelisahan, tapi orang yang percaya akan Tuhan, orang yang punya firman Tuhan, orang yang pegang firman Tuhan, Tuhan Immanuel menyertai kita. Konsepnya mungkin bukan apa harapan saudara Tuhan kabulin. Jangan buru-buru minta masalahmu selesai. Jangan buru-buru minta tantanganmu selesai. Karena bisa saja itu seperti Goliat yang Tuhan kirim di tengah kita untuk mempromosikan kita next level. Mungkin itu seperti perapian menyala-nyala. Kita bisa masuk di sana, tapi kita justru melihat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena di saat kita mengalami batas kekuatan kita lah, di situ kita melihat kekuatan Allah nyata di antara kita. Bilang kanan kirinya, jangan takut. Katakan amin. Yang kedua saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Matius 28. Malaikat ngomong, ia tidak ada di sini. Di mana itu? Di kubur. Ini kan kemarin saya dapat informasi jemaat Tuhan, Pak Pendeta beberapa ke makam. Ya, bisa nggak bayangin. Waktu saudara ke makam, ternyata makamnya kosong. Itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Nah, mungkin secara tradisi beda, makamnya kita itu dikubur, ditutup, tradisi Yahudi itu di dalam goa ditutup batu. Dan itu terbuka, itu shock. Lah kalau kita ke makamnya udah kebuka, lalu kita noleh ke dalam, loh kosong. Itu nggak mudah saudara. Wajar, ini wanita, ini perempuan. Dan masih pagi-pagi buta, gelap. Tinggal main musik aja, deng. Wah, udah kayak horor itu. Ya kan? Deng. Itu mereka campur aduk. Tapi mereka mendapat kunjungan malaikat. Sama-sama bilang malaikat. Saya meyakini gini,
Untuk Yesus bangkit gampang, dia udah selesai set. Tapi kenapa Tuhan repot-repot nyuruh malaikat? Lalu kalau ini nggak dicatat di Alkitab, tapi saya bisa tafsirkan, mungkin setuju nggak setuju terserah. Ini untuk memperjelas saja. Tuhan ngomong, aku bangkit ya, tapi kamu tunggu di sini. Karena nanti ada anak-anakku mau datang, mereka akan kaget bingung kalau nggak ada yang ngomong. Malaikatnya harus nunggu, mana ya kok nggak datang-datang ya, mana ini kok, kok belum datang ya. Pas muncul, nah ini, jangan takut. Nah, ngerti saudara? Saya mau bilang, Yesus itu keren. Yesus itu romantis, Yesus itu hebat. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita dalam kegelisahan. Makanya kalau kita belajar dalam Alkitab, seringkali Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya, mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya, mengutus orang-orang yang ditentukan untuk menyampaikan isi hatinya. Kalau hari ini kita bilang, aku nggak dengar suara Tuhan, aku nggak tahu arahan Tuhan, aku nggak tahu pesan Tuhan, jangan-jangan hati kita tertutup. Tapi kalau hati kita terbuka, saya percaya firman Tuhan pernah berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Amin. Nah, di sini dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Sama-sama katakan sama. Semuanya katakan sama. Apa yang ia firmankan pasti digenapi. Amin. Apa yang ia firmankan pasti digenapi. Apa satu contoh firman Tuhan? Satu saja contohnya. Kalau kita lihat ini Matius pasal 28 saudara, di pasal yang sama kita mau melihat di ayat yang terakhir, ayat 20, kalimat terakhir. Come on, saya percaya ini adalah satu rangkaian pesan firman yang ingin disampaikan. Memang ada pesan khusus untuk pergi menjadikan bangsa murid Kristus dan seterusnya. Tapi kalimat terakhir ini adalah garansi, ini adalah jaminan, ini adalah segel untuk kita boleh klaim janji Tuhan. Dan ketahuilah, Matius 28 ayat 20, yang ikuti bilang amin. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan senantiasa. Mungkin pemahaman saya beda dengan Bapak Ibu. Apa yang saudara pahami senantiasa? Apa? Setiap saat, selamanya, tidak ada waktu jeda. Betul? Pemain bola ada waktu jeda. 45 menit istirahat, 45 menit selesai. Bahkan kita kalaupun ngumpul sesenang-senang apapun ada waktunya. Semua di muka bumi ada waktunya. Tapi Tuhan tidak dibatasi waktu. Kalau Tuhan melihat saudara, seperti saya melihat ini, Tuhan selalu melihat kita dengan tatapan kasih. Kalau kita ngelihat orang itu bisa macam-macam di sini. Kalau ngelihat yang ada duitnya, pas kita ngeliat, dia mau nggak ya bantu saya ya, dia mau nggak bagi saya. Sebaliknya kalau kita ngeliat, mohon maaf, yang nggak punya duit, jangan-jangan dia datang ini mau minjem duit sama saya nih. Jangan-jangan, itu tatapan mata nggak ngomong tapi bisa berbicara banyak. Tapi kalau Tuhan menatap saudara, dia selalu menatap melihat kita dengan kasih. Dari mana saya tahu? Alkitabku mencatat, God is love. Allah itu adalah kasih. Setiap dia melihat saudara, dia menatapnya dengan cinta kasih. Cinta kasih itulah yang membuat dia mau datang ke dunia, mati disalibkan. Bahkan kerennya, kalau kita mungkin rohani di sini, keren di sini, belum tentu tuh di luar nanti disenggol orang, matamu. Belum tentu. Tapi Tuhan Yesus waktu dia disalib dengan penderitaan segala rupa, dia masih dapat berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi bilang kanan kirimu, apapun keadaanmu, Tuhan mencintaimu. Amin. Yang ketiga, saya akan sampaikan. Mari kita lihat saudara di dalam ayat 9. Inilah respon yang harus kita miliki. Dan saya bisa bilang ini respon Paskah pertama yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada yang bernama Maria di sini? Mungkin ini Maria yang lain maksudnya. Karena di sini kan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya mungkin lagi di sini orangnya gitu loh. Lihat ayat 9. Tiba-tiba, ini kerennya lagi. Malaikat nyuruh mereka untuk ketemu murid, tapi mereka belum ketemu murid. Yesus sudah menjumpai mereka. Dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya,
memeluk kakinya, dan menyembahnya. Makanya kalau seperti tadi kita lakukan, pagi-pagi datang, kita berkata, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Itu yang Tuhan mau. Bukan nyanyianmu, bukan suara merdumu, sehingga yang suaranya gak merdu diem. Enggak, hati yang menyembah. Amin. Apa sih arti penyembahan? Waktu kita menundukkan diri dan meyakinkan aku gak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan, dan biarlah aku izinkan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Apa itu penyembahan? Hasrat dan hati yang didorong dengan cinta, kasih yang begitu mendalam. Lalu saya tanya saudara, adakah engkau didapati sebagai orang yang menyembah Tuhan? Maukah saudara didapati sebagai penyembah-penyembah Bapa yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Amin. Jadi mau pendeta, diaken, pertua, majelis, gembala, apapun itu, di sorga nanti nggak ada embel-embel itu. Embel-embel di sorga nanti hanyalah worshiper, penyembah. Dan Alkitabku mencatat, kitab Yohanes, Tuhan mencari penyembah. Penyembah itu bukan tentang angkat tangan, bukan tentang suara, tentang hati. Mungkin hati diekspresikan berbeda, tapi saya meyakini hati yang menyembah itu membuat kita nggak jaim. Aduh, angkat tangan lagi pendeta ini, udah tahu jamku ini berat, ini dari emas ini. Atau sebaliknya, kapan angkat tangan, biar kulihatkan dulu jamku ini. Nah, tapi bukan itu yang Tuhan cari, hati yang menyembah. Saya berdoa jemaat GBKP Runggun Bandar Lampung adalah jemaat yang menyembah Tuhan. Tapi tahukah saudara apa konsekuensi dari seorang yang menyembah Tuhan? Penyembahan ada pertukaran hati. Penyembahan itu ada pertukaran jiwa. Artinya bukan kita kehilangan jiwa, kehilangan hati. Kita meresapi, kita menyerap dan menerima hati Kristus di saat kita menyembah Tuhan. Tidak ada orang yang menyembah Tuhan besok mengkhianati Tuhan. Yudas Iskariot bisa selama itu mengikut Yesus, lalu dengan ciuman mautnya ia mengkhianati Yesus. Tapi saya meyakini dia bukan betul-betul mengikut Yesus. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang mau setia sampai akhir hidupnya. Pernah dengar lagunya? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Pernah saudara? Harapanku tak akan hilang. Ada banyak orang hari ini mungkin rela menjual Yesus, meninggalkan Yesus karena harapannya tidak terjadi. Karena doanya nggak terkabul, kecewa sama Tuhan. Tapi saya mau bilang, apapun yang terjadi, sesungguhnya Tuhan itu tetap baik buat kita. Dan sesungguhnya hidup kita adalah milik Kristus. Satu ayat penutup saya akan bagikan buat kita. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, yang ngerti bilang amin. Saya ulang sekali lagi, perhatikan kalimat ini. Ada muncul di slide-nya? Roma 8 ayat 11. Ada muncul? Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, yang diam di dalam kita ini maksudnya roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Ini bicara tentang Allah dalam rohnya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di kitab Wahyu pernah dituliskan, engkau dilihat hidup tapi engkau mati. Ada orang masih bergerak, ada orang masih bisa berjalan, beraktivitas, tapi rohnya telah padam. Kehilangan cinta akan Tuhan, kehilangan semangat, kehilangan keantusiasan, kehilangan iman. Tapi hari ini saya berdoa, roh Tuhan ada di dalam kita, menghidupkan kita dalam kehidupan yang berkobar-kobar, kehidupan yang antusias, kehidupan yang cinta akan Tuhan, kehidupan yang tetap kokoh dan teguh, sekalipun menghadapi badai dan gelombang. Yang sepakat bilang amin. Biarlah roh Kristus itu ada di dalammu. Jaga itu. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang haus akan firman. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa
untuk kuasa kebangkitan-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk karya kasih-Mu yang nyata. Dan kami percaya Paskah yang terjadi ribuan tahun lalu bukan menjadi monumen, bukan menjadi peringatan belaka, tapi ini adalah menjadi satu jaminan yang akan terus kami alami sampai hari ini. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan, tidak ada roh kematian dalam kehidupan kami. Tidak ada roh kematian dalam rumah tangga kami. Tidak ada roh kematian di dalam kehidupan pribadi kami. Yang selama ini mungkin membuat kami merasa beban berat, lesu, tidak berdaya, putus asa, mudah kehilangan pengharapan. Sepertinya kami hidup tapi kami terasa seperti mati. Kami mau belajar mengingat kembali, bahkan Tuhan telah mengalahkan kematian dalam kuasa kebangkitannya. Dan Tuhan itu sekarang ada dalam kehidupan kami. Aku berdoa hari ini jemaat Tuhan mengalami kuasa kebangkitan, mengalami roh kehidupan yang membuat kehidupan kami merdeka, kehidupan kami antusias, kehidupan kami penuh kemenangan, penuh pengharapan. Dan ini boleh kami terus alirkan, bagikan, impartasikan kepada orang-orang sekitar kami. Diberkatilah semua jemaat Tuhan di tempat ini, diberkati kami semua yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.